Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya platform kayak YouTube atau Netflix itu bisa tahu persis apa yang pengen kamu tonton? Itu bukan sihir loh, tapi hasil kerja dari seorang detektif data. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik data science, sebuah bidang yang lagi dicari-cari banget, tapi ahlinya masih sedikit. Padahal sadar nggak sadar, bidang ini ngebentuk dunia kita banget. Coba deh buka halaman utama YouTube atau Netflix kamu sekarang. Video atau film yang direkomendasiin tuh rasanya pas banget kan sama seleramu? Personalisasi yang keren banget ini jelas bukan kebetulan. Inilah keajaiban dari data science yang bekerja diam-diam di belakang layar. Coba bayangin, setiap kali kamu buka Netflix, yang muncul malah film kartun, padahal kamu sukanya film horor. Nah, kira-kira kayak gitu deh kalau nggak ada data science. Berantakan! Kemampuan mereka buat menyajikan konten yang relevan inilah yang bikin pengalaman kita jadi jauh lebih asyik. Dan itu semua berkat analisis data yang super cermat. Oke, jadi gimana sih cara kerja para detektif data ini? Yuk kita coba ikuti jejak mereka dan lihat gimana data science beraksi di sekitar kita setiap hari. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Simpelnya, data science itu adalah ilmu yang mengubah tumpukan data mentah yang nggak ada artinya jadi sebuah wawasan yang berharga. Tujuannya bukan cuma ngumpulin info, tapi mengubah info itu jadi pengetahuan yang bisa dipakai buat ngambil keputusan yang cerdas. Dan ini nih analogi favorit saya. Anggap aja data scientist itu kayak Sherlock Holmes. Data itu TKP-nya, tempat kejadian perkaranya. Tugas mereka adalah menyisir setiap detail buat nemuin petunjuk tersembunyi, ngungkapin pola, dan akhirnya mecahin misteri sebuah bisnis. Keren kan? Nah, layaknya detektif beneran, mereka itu kerjanya nggak asal-asalan. Ada proses investigasi yang rapi dan terstruktur. Yuk kita bedah 4 tahap utamanya. Ini dia 4 langkah investigasinya. Pertama, rumuskan dulu pertanyaannya. Kedua, kumpulin semua petunjuk, alias datanya. Ketiga, bersihkan barang buktinya. Dan yang terakhir, analisis polanya buat nemuin jawaban. Nah, kerangka kerja inilah yang jadi jantung dari setiap proyek data science. Setiap investigasi yang hebat itu selalu dimulai dengan pertanyaan yang tepat. Betul kan? Kalau nggak ada misteri, ya nggak ada yang perlu dipecahkan. Pertanyaannya pun harus spesifik. Misalnya, kenapa ya penjualan produk kita tiba-tiba anjlok bulan lalu? Atau, kira-kira tipe pelanggan kayak apa sih yang paling sering berhenti langganan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi kompas buat seluruh prosesnya nanti. Setelah pertanyaannya jelas, saatnya berburu petunjuk. Detektif kita bakal ngumpulin semua data yang relevan. Datanya bisa dari mana aja. Bisa dari dalam perusahaan, kayak data penjualan, atau dari sumber luar, misalnya data sensus penduduk atau tren di media sosial yang emang tersedia buat umum. Secara gampang, data itu ada 2 jenis. Ada data kualitatif yang ngejelasin apa, misalnya kayak kategori produk atau jenis makanan. Terus ada data kuantitatif yang ngejawab berapa banyak, contohnya jumlah penjualan atau umur pengguna. Dua-duanya ini petunjuk yang penting banget dalam investigasi kita. Nah, ini dia tahap yang paling krusial tapi sering banget disepelekan. Bersihin barang bukti. Coba deh bayangin, kamu mau masak tapi bahan-bahannya kotor. Hasilnya pasti nggak enak kan? Sama kayak data. Tahap ini emang yang paling makan waktu, tapi mastiin data itu bebas dari sampah, kayak data ganda atau info yang salah, itu kunci utama, biar analisisnya akurat. Dan inilah dia momen ahanya. Dengan bukti yang udah bersih, detektif kita mulai nyambung-nyambungin titik. Tiba-tiba polanya kelihatan. Misalnya, kok data nunjukin pengguna aplikasi kita turun drastis setiap hari Selasa ya? Nah, dari situ investigasi lanjut lagi. Ada apa di hari Selasa? Apa ada bug? Atau jangan-jangan kompetitor ngeluarin promo? Jawabannya itu ya tersembunyi di dalam data. Tentu aja, detektif paling hebat sekalipun butuh peralatan yang canggih. Kira-kira apa aja sih alat yang ada di dalam tas seorang data scientist? Yuk, kita intip isinya. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, coding. Ini ibarat asisten pribadi mereka biar kerjanya bisa cepat dan otomatis. Kedua, statistik. Ini kaca pembesar buat ngeliat pola yang nggak kelihatan mata. Ketiga, visualisasi data. Ini kemampuan buat melukis cerita dari angka biar semua orang ngerti. Dan yang terakhir, pemahaman bisnis. Ini semacam insting detektif biar tahu pertanyaan mana yang paling penting buat dipecahkan. Oke, sekarang kita udah tahu dasar-dasarnya. Tapi petualangan data ini nggak berhenti di sini aja loh. Yuk kita lihat gimana keahlian ini bisa ngebuka pintu ke dunia teknologi yang jauh lebih canggih.
Anggap aja data science itu pondasi dari sebuah gedung pencakar langit. Nah, di atasnya itu ada yang namanya machine learning dan big data. Kalau data science itu soal menemukan wawasan dari data, machine learning itu soal mengajarkan komputer buat nemuin wawasan itu sendirian. Makanya, dengan paham data science, kita jadi selangkah lebih dekat buat ngerti cara kerja AI dan teknologi canggih lainnya. Jadi gimana? Jiwa detektif data di dalam diri kamu udah mulai terpanggil belum? Kalau iya, jangan cuma nonton dong. Coba deh cari data publik gratis di internet yang menurutmu menarik. Bisa soal film, olahraga, atau apapun. Terus coba temukan satu pola yang menarik. Coba deh bagikan temuanmu di kolom komentar di bawah ya. Ingat, setiap petualangan besar itu selalu dimulai dari satu pertanyaan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.